pertama terima kasih atas rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang telah datang di kantor Satria Lawyer Hukum, Kontor Hukum. Perkenalkan, saya Bella Rahmadania SH. Oke, saya dengan Steve. saya dengan Azman Saudara Hukum. Andri Lamo, Selamat Dulu Saudara Hukum. Ya. Kami adalah tim kuasa hukum dari Saudara Ayu Kevin Nur Risa ya. Ya. Kami sudah buat 3 laporan LP tentang tindakan yang dilakukan oleh dari saudari bukan diduga sih, tapi ini sudah dilakukan oleh saudara Aris Maulana Akbar dan kawan-kawan, yang mana dia ini adalah karyawan dari artis besar Indonesia lah. Kalau boleh disebutkan namanya Shanti, mungkin semua orang juga udah kenal siapa beliau. Ada 3 LP yang kita sudah terbitkan. Satunya di Polres, di Polres Tangsel. Ini di Polres Jakarta Selatan ada 2 terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan, yaitu perampasan dan illegal access. Seperti itu. Satu laporan lagi? Sama. Tiga di Jaksel atau gimana? Dua di Jaksel, 1 di Tangsel. Tangsel. Iya. Bang, mungkin laporannya terkait apa dan ada permasalahan apa mungkin gitu antara karyawannya dengan Ashanti sendiri? Oke. Untuk perkara yang sendiri, ini Ashanti dan kawan-kawan ini maupun wartawannya, karyawannya maksudnya ya, itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya, ya gitu ya, Mbak Bella ya. Betul. Nah, itu gimana, Mbak Bella? Jadi awal mulanya memang mantan karyawannya ini sudah dilaporkan terlebih dahulu oleh saudari Ashanti ya, dengan dugaan ada tindakan penggelapan yang katanya mungkin saat ini memang masih diproses ya di Polres Tangsel. Namun perbuatannya itu kembali lagi menjadi perampasan ya, dan illegal access, yang dimana aset-aset tersebut yang dibilang oleh pelapor ini adalah hasil dari penggelapan itu. Sementara itu belum bisa dibuktikan ya, karena di saat, kalau untuk kronologisnya, di saat kejadian itu di Lumiere ya, di Radio di mana? Di Lumiere ya, kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Nah, itu telah dilakukan perampasannya, terjadi di situ dan di rumahnya di Cirende gitu kan. Ada beberapa tempat. Ada 2 tempat. Diambil handphonenya, diambil mobilnya, diambil tasnya, diambil KTP, semua laptop, sampai akun M-bankingnya ya, M-banking, password, semuanya diminta paksa oleh Ashanti. Ashanti minta paksa melalui karyawannya, namanya bukan di sini tidak masalah ya, kalau nggak salah sih di sini melalui tidak ya, itu misalnya Ashanti ya, Mufida gitu kan. Nah, di situ mereka coba, si klien kami ini coba beberapa kali melakukan komunikasi tapi tidak diindahkan gitu kan. Bahkan untuk mengembalikan, bahkan setelah beberapa hari berikutnya itu dari Ashanti mengutus si Aris ini untuk datang ke rumahnya, mengambil paksa kendaraan dari klien kami, sertifikat rumah, emas, dan lain-lain. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma ya, dan ketakutan ya, dan nggak bisa melakukan apa-apa. Diambil itu jam 2 sampai kurang lebih jam 2 dan 3 pagi lah, dini hari gitu. Terlepas memang mungkin klien kami melakukan kesalahan, apapun itu kan tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Ashanti gitu. Ada juga, kalau tidak salah ya, ada kata-kata, kalau dia mau pakai pengacara silakan aja, saya nggak takut, seperti itu.
apa yang dilakukan Ashanti ini bagi kami amat ya jelas ya suatu tindak pidana ya, dengan dia mengambil paksa merampas gitu kan apa yang menjadi milik orang lain gitu, yang mana walaupun karyawannya itu mantan karyawannya itu belum bisa dibuktikan benar atau tidaknya kesalahan yang dilakukan gitu. Coba disambungin. Karena kan mereka itu masih tahap proses ini lidik, masih lidik gitu. Tapi tindakan beliau ini sudah termasuk tindakan kriminal ya, karena perampasan ya, pengerasan aset, terus mobil. Apalagi tindakan beliau ini sampai jam 2, jam 3, sehingga mengakibatkan orang rumah itu depresi, seperti itu. Sekali lagi, mereka ini kan public figure, tidak seharusnya memberikan contoh kepada kami, ya kan, yang bukan public figure seperti itu. Sudah sering kami berkata seperti itu, tapi ya terjadi lagi. Mungkin mereka masih merasa punya power ya, sehingga apa ya, mereka punya pendapat sih, itu is okay lah, semuanya kan punya, oh kami di atas, silakan gitu kan, di atas kami pasti ada Tuhan kok, semua seperti itu. Kan negara kita ini negara yang hukum, bukan negara antah berantah yang mau ngambil seperti itu. Mereka public figure, seenaknya melakukan kepada orang lain seperti itu. Oke, klien kami melakukan salah, tapi tidak sepatutnya mereka melakukan itu. Oke kan, gitu ya. Mungkin menjelaskan aja Bang, nantinya dalam laporan itu apakah jelas nama Ashanti atau hanya dari karyawannya aja Bang? Oh jelas, jelas. Terlapornya Ashanti. Di sini kalau bisa kami sampaikan, kalau untuk karyawannya itu Aris Maulana Akbar dan kawan-kawan. Artinya Aris ini melakukan tindakan tersebut, ini yang datang ke rumahnya klien kami, yang ngambil mobil, sertifikat rumah, emas gitu kan, surat-surat emasnya pun diambil, tapi informasinya untuk sertifikat sudah dikembalikan, namun yang lain belum gitu. Ini si saudara Aris Maulana. Nah untuk Ashantinya itu, ini kita buat laporan di Polres Jakarta Selatan, baik ilegal aksesnya maupun perampasannya. Oke, untuk yang melaporkan Ashanti sendiri itu di tanggal berapa Bang, dan nomor LP-nya berapa? Di tanggal kita buat laporan itu 18 September jam 10.58. Yang satu di jam 10.42. Oh, berarti dua di hari yang sama ya? Oke, pasal yang disangkakan terhadap Ashanti sendiri pasal berapa? Jelas pasal perampasan dia. Pasal perampasan dan illegal access. Karena kan 365 dan 365. Sama bukan 335 dan 30 Junto 46 Undang-Undang ITE 2016. Bang Sip, terkait yang penggelapannya itu berarti bisa dipastikan belum ada putusan benar atau tidaknya untuk penggelapan itu? Itu kan masih proses di kepolisian. Dan itu berapa Bang diduga kerugiannya sampai akhirnya aset-aset yang dimiliki kliennya dirampas? Emang berapa total kerugiannya? Kami belum nilai ke situ. Kami belum nilai ke situ. Yang bisa membuktikan itu mungkin dari pihak Ashanti sendiri gitu kan. Tapi kalau klien kami sih memang mungkin ada tapi nggak seperti yang Ashanti lakukan itulah gitu kan, seperti itu. Artinya gini, yang dilakukan Ashanti ini kembali itu suatu kesalahan sih di mata hukum gitu kan, itu. Ya, maksudnya gini Bang, mungkin diperjelas ya. Perampasan aset itu yang diambil apa sajakah dan nominalnya apakah gitu? Berapa Yang diambil di sini jelas saya baca ya. Yang diambil ya. Terjadi perampasan barang pribadi pelapor dari Indonesia yang melakukan, ada salah satu karyawan Qudratul Aidil Mufidah atas nama Ashanti, atas perintah Ashanti Hastuti, bentar ya, yang melapor adalah mantan karyawan. Adapun barang yang dirampas adalah satu unit iPhone 15 Pro warna blue, titanium, terus ada dengan satu laptop Lenovo IdeaPad ya. Terus warna grey, ada di sini ada KIA, identitas anak juga diambil ya, KTP pelapor, ATM, Bank BCA, nomor rekening, terus juga dari di handphone pun itu di baik banking ya, bankingnya semuanya diambil, dan tas pun diambil sama Ashanti.
gitu. Tapi alasan dibaliknya apa sih bang? Maksudnya apakah sebagai jaminan atau apa diambilnya itu bang? Nggak bisa sih kalau dikatakan sebagai jaminan. Iya maksudnya dari Ashantinya mungkin Dari menyampaikan. Nggak ada. Kalau dasar jaminan nggak mungkin ngambil jam 2 jam 3 malam. Kalau katakan kami perampok masih bisa, ya kan? Jam 2 3 malam loh bang, izin bang, ya kan? Seperti itu bang. Dan penggelapannya juga belum terbukti ya. Belum terbukti. Pun harus kalaupun memang dijadikan sebagai jaminan, ini kan yang bisa mengeluarkan, yang mengambil itu pihak kepolisian, gitu kan, bukannya Ashanti. Seperti itu. Coba Bang, untuk pelapor sendiri X yang karyawannya tuh di Lumiere berarti. Di sini dia karyawan dari Ashanti punya beberapa usaha. Hijau ya tadi. Apa hijau daun tadi? Anang hijau. Iya. Hijau. PT Hijau Dipta Nusantara. Hijau Ya, lumut. PT Hijau Dipta Nusantara. Mungkin posisinya apa bang, emang di finansial kah atau bagaimana posisi pelapor? Oh, pelapor ini pelapor kita ya. Pelapor kita itu posisinya di finance. Kebetulan yang pegang finance-nya mereka. Gitu. Boleh biar di Mbak Ayu yang ngejelasin mungkin bang? Boleh, silakan.